Kena Dila. Ayo ya dan Mau bilang apa? Kamu mau lempar kan? Tadi Uyun minta lempar ya? Uyun tuh kamu kemarin gak suka sih sama aku? Ayo lo. Ayo lo Uyun lo. Ini semuanya kakak lihat penasaran semua tuh. Uyun ayo, kenapa katanya kemarin gak suka makan Nabila? Enggak, sebenarnya Uyun tuh kemarin cemburu aja kan? Lagi di kamar, lagi nontonin kamu. Kak Nabila mau cobain film aku gak? Mau dong? Mau dong, aku mau dong. Ini ya. Iya. Nah, buat kamu. Banyak lagi. Uyun crushnya banyak ya? Banyak kan di sini ya, cerdas ya. Ayo boleh. Spill dong crushnya Uyun. Uyun tuh. Kalau Teteh punya crush gak? Punya. Iya. Udah makan belum? Udah. Kalau Teteh crushnya Surya. Ya. Surya itu siapa? Temennya? Surya tuh kakaknya Jalal. Oh. Keriting sama kayak Teteh. Nanti kita main, kita ke ini nanti ke Sakala seru. Ya nanti kita antar Uyun ke habitatnya karena habitat dia juga ada. Kamu masih jualan? Iya. Jangan lupa dibeli ya guys, kiranya. Kita beli nanti kita apa ya? Nanti kita ajak Uyun main. Dia mau main makan Nabila. Mau dong impian. Bukannya kamu kemarin gak suka ya sama aku Yun? Tuh, katanya kemarin gak suka makan Nabila. Ya kan itu kemarin mana? Oh sekarang udah suka. Udah yang bener dulu, sekarang udah pernah belum? Udah. Kenapa sukanya sekarang? Kena Dila. بطلوع الروح مقبول بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول بس مش بطلوع الروح مقبول بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول بس مش Baby, Keniro. No. Keniro. Yes, baby. Gitu ya. Coba. Keniro. Keniro. Senyum. Keniro. Assalamualaikum. Salam, apa lu kesini? Kamu marah-marah? Tumben banget tiap hari ke rumah. Keren. Seru banget dari ya. Abang Rafa sudah kembali. Seru ya? Iya seru. Aku lagi challenge guys, challenge menjadi soft spoken selama 1 hari di sini. Najis lu pada kalau tahu dia se-emosi apa orangnya. Aku kan Lu tuh sama kayak gue deh. apa? Walaupun kita ini beda darah ya, tapi udah jadi adek seper apa? Oh, walaupun kita bukan adek. Walaupun lu sama gue bukan adek sedarah, tapi kita udah adek seipar. Sifat lu tuh emosi sama kayak gue. Nah, Soft spoken kayak gitu. aku kan soft spoken, nggak pernah ngomong kasar, nggak kayak kamu, my sister in law. Abang aku di mana? Lu merinding. Mau liat nggak bulu kuduk gua? Aku kan kangen sama abang aku. Aku mau lihat abang aku dulu ah. Assalamualaikum. Halo. Anjir. Salim dulu. Ngapain lu? Aku lagi challenge Apa? menjadi soft spoken 1 hari di sini. Ah, bocah monyet. Kok kalian gak ada yang sopan sih mulutnya? Lu kayak sampah. Keluar. Aku baru dateng loh. Kok kamu gak kangen sama aku? Enggak, anjir. Enggak ada kangen-kangen. Keluar lu. Udah gak diterima soft spoken di sini. Assalamualaikum. Salam, apa lu? Caper itu jangan ke manusia, tapi penciptanya. Kadang kita terlalu sibuk untuk cari validasinya orang lain, sampai kita lupa bahwasanya satu-satunya opini yang pantas untuk kita pertimbangkan segitunya hanyalah opini Allah. The only opinion that truly matters is Allah's. Pernah gak sih kita nanya, gimana ya aku di hadapannya Allah? Am I good enough in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala? Coba deh dengar satu hadis ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala jika mencintai seseorang, ia akan memanggil Jibril lalu berkata,
Innallaha qad ahabba fulana fa'ahibbahu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Sehingga Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyampaikan kepada seluruh penghuni langit bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penghuni langit pun mencintainya sehingga dia diterima oleh penduduk bumi. Jadi kita selama ini udah salah guys. Padahal kuncinya tuh di Allah. Allah lah yang membolak-balikkan hati. Kalau misalnya kita udah dapat cintanya Allah, maka yang lain bakalan ngikut. Jadi ngapain capek-capek nyari validasi orang lain? Padahal at the same time kita ngorbanin Allah. Imam Syafi'i pernah bilang begini, jika kamu berusaha memuaskan orang dengan mengorbankan Allah, maka kamu telah kehilangan keduanya. Justru kalau misalnya kita pengen bikin seseorang senang sama kita, yang pertama kali harus kita cari perhatiannya adalah perhatian Allah. Kalau Allah udah senang sama kamu, jangankan manusia, bahkan penghuni langit pun jadi sayang sama kamu. So start seeking for Allah subhanahu wa ta'ala's love and attention before anything else. Coba deh kita ingat-ingat peraturan ini. Peraturan pertama, jangan pernah jadikan Allah yang kedua. Caper itu jangan ke manusia, tapi pencipta. Tiba-tiba sepresin pacar, ajakin dia ke Jepang. Ke Jepang? Kita bakal berangkat 7 menit lagi ke rumah Owen. Kita bakal jemput dia dan ajak dia ke Jepang. Oke, jujur sebenarnya mepet banget. Dan masalahnya adalah aku nggak tahu dia punya visa Jepang atau enggak. Oh ya, ini update kuku kaki jempol masih sakit banget, jadi aku nggak bisa pakai sepatu sama sekali. Dan sebenarnya aku tuh kayaknya nggak sempet deh ke rumahnya Owen. Tapi kita lihat Owen beneran ke bandara nggak ya? Mepet banget. Tapi kalau dia datang, ini bakal jadi pertama kalinya Owen berangkat sama keluarga aku sih ke luar negeri. Tahu jadi apa nggak? Owen ikut nggak? Owen ikut nggak? Enggak. Oke, sambil nungguin Owen, belakangan tuh aku ngerasa kulit aku lagi kusam. Padahal udah rajin skincare, tapi kayaknya skincarean gak cukup. Jadi aku lagi rutin minum produk terbaru dari Swiss yang Swiss Grapeseed plus vitamin C. Kalau kalian inget, aku sempat jadi talent loh di launching produk mereka yang sebelumnya, Swiss Astaxanthin Glutathione Complex, yang sold out cuman 2 minggu itu. Aku pakai Swiss Grapeseed plus vitamin C sebagai antioksidan harian untuk kulit yang radian. Nah, yang bingung bedanya apa dan kapan aku pakainya? Untuk boost tambahan, aku minum Astaxanthin Glutathione Complex yang bisa bikin kulit itu tetap sehat, cerah, dan terlindungi dari sinar. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kulit kalian ya. Oh ya, vitamin ini katanya sering banget sold out. Dicek langsung di e-com official mereka ya. Kalau kemarin aku ikut keluarga Owen ke Eropa, sekarang Owen ikut aku ke Jepang. Dan dia mepet banget guys, datang ke bandaranya, tapi akhirnya berhasil juga. Ini say bye-bye ke mamanya dulu, izin. Owennya pergi sendiri. Dan kita berangkat. Ini perjalanan tuh bakal jadi 7 jam dari Jakarta ke Jepang. Dan kalau biasanya naik bisnis kelas, kali ini ekonomi kelas dulu karena kita bertujuh guys, rame banget. Dan akhirnya kita sampai di Jepang. Tapi kita harus transit lagi sih guys. Dan kalian mau tahu aku ketemu siapa di Jepang? Aku ketemu sama Pandawara. Yeay, dan kita ngajakin main capitan guys. Iya, keluarga aku tuh suka banget main capitan di Jepang, dan kita tuh bisa bawa pulang puluhan boneka ke Jakarta guys. Hah? Ke Jepang? Next ngapain lagi ya? Kapan-kapan lagi? Tiba-tiba sepresin pacar, Meanwhile, Bertemu Aceh, bau tahi. Yang sana ngajak. Oh, kalau aku PA juga. PA aja PA. Pas kipapa. itu dia mah aku foto-foto kamu bergaya. Kalau kamu lihat Pokemon. Oke yuk. No, why would you do that? Why would you do that? Why would you do that? Aku mau sholat. Satu ini nggak boleh. Aku ngambek. Aku mau sholat, aku sholat. Kapan? Sekarang. Makasih Mbak. Olive.
Olive. Kak Olive, udah berapa lama Kak? Udah 3 tahun. Enggak, cantiknya. Katanya mau apa? Enggak, makan terus ntar sehat menurutnya. Enggak ada yang gendut, enggak ada yang gendut. Salah. Suami kamu salah. Anjing kamu salah. Ini sumpah enggak ada yang gendut. Sapa aku Cak Bun, aca guandet. Boro-boro punya cabang. Punya satu aja kagak, Bang. Ini kerja lu. Satu punya. Ini. Biar apa? Biar kalian gak kuat yang doyan. Kita stay dari jam 3.03. Yuk, makan. Dingin nggak diguyur hujan? Lebih dingin sikap dia. Mau apa, Mbak Ren? Gak mau lagi pacaran sama Jalan apa ini? Jalan mengikhlaskan dia. Kita ketemu semua guys. Ini belum ada jalan-jalan ini belum di Everest. Siapa bilang IJ landai? Tahu lihat. Landai matamu. Landai matamu melihat aku. Jangan sampai nyesel. Iya, kata guys, kita live after daki pakai ini. Salon pas di sini. Nih. Ini dedek apa ini? Ini juga, itu juga. Biar apa? Si gamelan. Bodohkah diriku yang terlalu setia padamu, di saat kau tak sungguh-sungguh mencintai aku, menginginkan aku. Lebih baik ku hidup tanpa cinta. Aku ingin kau menerima seluruh hatiku. Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa menerimaku, lebih baik ku hidup tanpa cinta. Bahasa Arabnya panas itu harun, bahasa Arabnya dingin itu baridun, bahasa Arabnya hangat dafiun. Kalau bahasa Arabnya kehidupan, kullu khutwatin tattakhiduhal an sawfa tuqarribuka min hadafik. Lidzalik
la tatawaqafu abadan anil mudi quluban. Apa? Ingat kata kuncinya, selama ada Allah insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tamam. Bahasa Arabnya panas itu harun, bahasa Arabnya dingin. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Dan aku telah bagi rizkimu, itu pasti aku akan berikan. Gak usah terlalu capek mencari rizki. Tinggal engkau beraktivitas, bergerak, bekerja, aku akan berikan. Kata Allah, sepanjang kita yakin. Perhatikan kalimat ini yang dahsyat. Kalau engkau niatkan kepentingan aktivitas untuk ibadah kepadaku, aku akan mudahkan urusan rizkimu sehingga engkau merasa lapang dalam ibadah dan cukup untuk mendapatkan rizki itu. Tapi jika engkau memilih untuk urusan dunia saja, keteruskan kerja dan tak pernah berpikir untuk ibadah, aku akan buat engkau lelah menunaikan pekerjaan duniamu itu, dan tidak pernah aku akan berikan tambahan rizki kecuali yang telah aku tetapkan kepadamu. Karena desain rizki itu disesuaikan untuk maslahat kehidupan kita untuk mendekat kepada Allah. Tinggal bagaimana cara kita belajar supaya menggunakan itu dengan baik. Tapi kalau kita terus kerja dunia lagi, nggak pikir kepada konsep tadi, kata Allah akan buat dia lelah mencarinya. Dan dalam kelelahan itu dia tidak akan mendapatkan tambahan apapun kecuali rezeki yang telah aku tetapkan kepada. Ala Ustaz cuma menyampaikan aja, tapi kan dia yang mengalami, tapi aku yang menyalami. Tidak, ini teori umum untuk semuanya, untuk semua. Hambaku, aku kembali lagi di episode korek. Hambaku, Walaupun Syifa sering panas-panasan dan main ke pantai sampai gosong kayak gini, kondisi kulit Syifa sekarang tetap glowing dan cerah. Berapa Fit? Berapa? Biar kelihatan anak pergaulan yang doyan kelayaban.
Let's go in dulu. Gak mau lagi pacaran sama kamu. Berapa Fit? Berapa? Bang, spill merek lip balm. Merek lip balm gue ini guys. Nih. Tamburins. Aku udah punya lip balm guys. Kalian udah ngomel-ngomelin aku kan perihal jangan lupa pakai lip balm. Nah, gua pakai lip balm akhirnya guys. Buset, emang mahal guys, gua nggak tahu. Ini punya Sadira guys. Jadi Sadira beli apa, sabun ya kan. Terus dapet ini guys, ini apa namanya ya, produk yang dikasih gitu guys. Dikasih ini lip balmnya ini gratis dari beli sabun. Mang lip balm Tamburins berapa sih? Nah ini dia nih, shopping anjing. Gue gak tahu. Ini gratisan guys, sumpah. Asli ini gratisan. Gue kan. Makasih Bu ya. Are you happy? Ini terharu tahu. Kamu happy banget, kamu senang. Ini hadiah terbagus dan termantap, terkeren yang pernah aku dapetin ini. Perempuan dikejar, laki-laki mengejar. Makanya nanti kalau kalian udah nikah, kalau cewek bilang aku nggak mau lagi ngomong sama kamu, itu bukan berarti dia menghindar, dia minta dikejar. Kalau cewek bilang pergi, jangan pergi. Karena cewek itu sering banget bilang sesuatu yang nggak dia inginkan. Nggak selalu sih, sering. Jadi kita sebagai cowok, kita yang harus mengikhtiarkan. Jangan biarkan perempuan itu merendahkan dirinya dengan mengikhtiarkan. Biarkan mereka tetap terhormat, nunggu layaknya ratu. Biar kita aja yang agak-agak hina-hina dikit, gak apa-apa lah. Cowok kan, jadi gak apa-apa lah agak-agak hina dikit. Kita yang gak tahu malu misalnya, kita yang datang kayak kita banget yang butuh. Emang gitu fitrahnya, gimana lagi coba. Perempuan jangan naif. Jangan naif memandang semua cowok-cowok yang punya brandingan soleh di sosmed itu betul-betul begitu. Selalu sisakan ruang untuk suudzon. Loh, kata majelis suudzon dosa. Kata siapa suudzon dosa? Di Quran disebut, Allah bilang di dalam Al-Quran, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Allah bilang apa? Sebagian. Makanya para ulama mengkategorikan hukum suudzon itu tidak melulu dosa. Ia termasuk ke dalam 5 hukum, 5 atau 4 saya lupa. Bisa jadi wajib,
bisa jadi wajib karena lagi mau perang sama Israel, Jordan. Terus ngomong ke kita mah bodoh itu, harus keluar. Kadang-kadang menjadi dianjurkan, kadang-kadang menjadi makruh, kadang-kadang menjadi haram. Jadi suudzon, Imam Asy-Syafi'i berkata bahwasanya prasangka itu bagian dari kecerdasan manusia. Orang kalau tidak punya prasangka itu artinya dia bodoh. Sisakan ruang untuk suudzon. Kalau mandang saya di sosmed, kadang oh iya nih bagus postingannya, cowok juga ujung-ujungnya. Sisakan ruang itu bersuudzon. Biar ketika menemukan plot twist yang berbeda dari apa yang kalian bayangkan, kalian gak kaget-kaget amat. Kalian sudah punya filternya, kalian sudah punya bentengnya. Jangan sampai di DM dikit udah kebaperan minta. Jangan di DM siapapun, jangan gampang baperan, jangan naif jadi manusia. Jangan naif. Dan yang saya minta juga dari perempuan-perempuan yang ada di sini, yuk mulai belajar lebih dalam lagi. Karena saya menemukan perempuan yang betul-betul belajar, yang betul-betul fokus dalam dia punya filter lebih untuk menilai seorang laki-laki dibandingkan perempuan yang gak pernah belajar. Makanya cowok-cowok predator itu biasanya ngincer cewek-cewek yang males, cewek-cewek yang butuh dibelai. Itu biasanya masuknya dari sana, seret si cewek kebaperan, jadi predator dia. Jadi belajar agama lebih dalam, biar kalian bisa nilai. Oh, aku sekarang belajar agama masih ada nafsunya. Dia cowok apa lagi? Jangan naif, please. Saya mohon itu. Siapapun, jangan naif memandang pria manapun. Jangan naif memandang semua cowok-cowok. Biar apa? Biar kelihatan yang goyang kelayakan. Lihat ke bawah. Ini baru mau ke satu. Gila. Ini untuk pemula. Kain. Tahun ini seru banget loh. Semangat ya Sultan. Mampus anjir. Mampus lu belajar lu buat simak lu tolong. Buset, bagas coy. Ngadepnya ke kiri ya, Kalau nggak barengan gimana? Aman briefing. Ke bawah, kita ngeliat ke bawah ya, ngeliat ke bawah. Woi, jangan langsung celingak-celingak, dia mau ngambil ke bawah dulu. Oh, dia doang. Iya dong berdua. Baik. Tunggu, sorry. Gua ketutupan payung. Biar apa? Biar 一阴一阳之谓道，仔细东来。一阴一阳之谓道，仔细东来。我们这辈老仔，桌上喜欢挂鱼牌，香炉供台。才从八方来。Duit bisa dicari, tapi ibu kalau mati, Ratu bakal mati. Ratu gak bakal terjadi. Akan datang satu saat antum hanya ingin melihat wajah ibu antum. Jangan takut duit antum habis untuk berbakti sama ibu. Jangan berpikir kalau uang untuk beli tiket terus Ustaz habis. Ya Allah, antum gak percaya sama Allah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin rezekinya diluas, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, apa yang dia lakukan? Sambung rahimnya. Rahim kita sendiri, ibu kita. Kita dari sana keluar. Itu yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita. Antum jangan takut kehabisan waktu. Ketika antum berbakti sama orang tua, Allah berkahin waktu antum. Jangan takut duit antum habis, Allah lipat gandakan apa yang antum keluarkan.